tanggal 29 September 2022 atas nama pelapor Dodo Baidowi. Ini pelapornya ini ternyata ya, Dodo Baidowi. Saya nggak kenal siapa Dodo ya. Surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring 245 dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gus Dur, teman-teman, umat dimanapun berada, ataupun kuasa hukum, lawyer, ataupun siapapun, hari ini ada kabar bahagia, kabar gembira. Saya dapat kembali surat cinta, surat panggilan cinta ya. Sekarang tanggal 3 hari Senin, 3 Oktober 2022, setengah 9 malam, saya bikin konten ini dari rumah. Kira-kira 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu ada teman-teman dari Bareskrim ya, petugas dari Bareskrim datang ke rumah, bertamu ke rumah, mengantarkan surat panggilan. Ya, surat panggilan yang sebenarnya bisa diprediksi ya, ternyata memang datang beneran ini surat panggilan ini. Oke teman-teman, tadi sempat saya baca sekilas di depannya petugasnya, tapi saya belum fokus bacanya. Nah, hari ini akan saya baca secara fokus. Kayaknya sih ada hubungannya dengan wawancara saya dengan Bambang Tri. Baik teman-teman, nah ini surat panggilannya. Saya buat konten, semoga ya memberikan pencerahan lah ya, memberikan pencerahan, memberikan wacana, memberikan apapun sajalah. Yang penting mudah-mudahan video ini nyampe kepada Anda semua dalam bentuk energi positif. Insya Allah begitu ya. Oke teman-teman, ini ya, Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber, bla 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 bla, kepada yang terhormat Sugeng Nur Harja, bla bla bla. Nah ini surat panggilannya. Nanti kita bedah pelan-pelan. Saya sudah 3 kali ya menjalani sidang. Pertama di Surabaya, hampir tiap Selasa sidang di Surabaya. Kurang lebih 6 bulan 7 bulan. Pasalnya menebarkan kebencian berdasarkan unsur sara gitu kan, dan divonis berapa waktu itu di Surabaya. Kemudian di sidang lagi di Palu, Sulawesi Tengah, sama, pelapornya sama dari organisasi, maksud dari Ansor dan Banser dia. Terus pasalnya juga sama dengan yang di Surabaya. Hampir tiap Kamis sidang ke Palu. Terus divonis kalau tidak salah 10 bulan, kalau tidak salah ya. Nah yang terakhir di Jakarta. Sama, pasalnya sama, kasusnya sama, pelapornya sama, Ansor, Banser. Nah yang di Jakarta ini sama-sama kita tahu setengah 1 malam ya, langsung dijemput di kediaman di rumah ini dan langsung dibawa ke Jakarta. Nah hari ini saya dapat kembali panggilan, tapi tidak dijemput, cuma dapat surat panggilan dan saya harus menghadap hari Kamis. Oke, kita baca pelan-pelan, kita selami kira-kira kasusnya apa, pasalnya apa ya. Saya tampilkan nanti di layar. Surat panggilan nomor S.PGL garing 231 bla 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 ya. Pertimbangan. Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, maka perlu memanggil seseorang untuk mendengar keterangannya. Dasar 1, pasal 7 ayat 1 huruf G, pasal 11, pasal 112 ayat 1 dan pasal 2 dan pasal 113 KUHP. 2, pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3, laporan polisi nomor LP garing B garing 0568 garing seterusnya lah ya, bla 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 bla, Bareskrim, saya percepat aja ya. Tanggal 29 September 2022 atas nama pelapor Dodo Baidowi.
Ini pelapornya ini ternyata ya, Dodo Baidowi. Saya nggak kenal siapa Dodo ya. Surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring 245 dan seterusnya tanggal 1 Oktober 2022. Oke, memanggil nama Sugi Nurharja, saya jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, terus pekerjaan, kewarganegaraan, alamat. Untuk hadir menemui penyidik Kombes Pol Reinhard Huta Gaul bla 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 dan Kompol Totok Budi Sanjoyo. Terus beserta tim Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Cyber di ruang pemeriksaan Gedung Bareskrim Polri lantai 15. Berarti sama dengan lantai yang dulu saya diperiksa. Direktorat Tindak Pidana Cyber Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 pukul 10 WIB untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dan atau dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap satu agama yang dianut di Indonesia dan perbuatan berlanjut dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung SARA. Dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan dia mengerti setidak-tidaknya patut dapat diduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ya 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 156A huruf A KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jakarta 3 Oktober 2022 Direktur Tindak Pidana Cyber selaku penyidik bla 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 bla. Ini surat panggilannya saudaraku semua, intinya saya dipanggil. Nah, saya belum tahu ini di sini saya kena pasal yang sama dengan yang kemarin-kemarin, menebarkan berita bohong, menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu, kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, dan agama. Nah, saya tidak tahu yang mana ya, tapi analisa saya kayaknya sih video saya yang wawancara dengan Bambang Tri kemarin. Pelapornya namanya Bambang Baidowi. Bambang siapa? Dodi. Mana tadi? Mana? Dodo ya. Pelapornya Dodo Baidowi ya. Saya jadi teringat Metro TV. Metro TV waktu kisruh tragedi Kanjuruhan itu Metro TV langsung bikin berita ya. Berita bahwa terjadi bentrok antara pendukung Surabaya ya bonek dan pendukung Aremania, bentrok sehingga menelan makan korban. Metro TV itu. Tapi kemarin Metro TV bikin berita lagi meralat dan meminta maaf. Jadi bangsaku ini seperti ini memang ya. Kalau Metro TV bikin berita bohong, minta maaf, selesai gitu kan. Kalau buzzer, influencer bikin berita bohong, menebar kebencian, bahkan menghina agama,
menista agama, minta maaf, selesai. Jadi kalau bahkan kalau misalkan nge-tweet, bikin status gitu dan menebarkan keonaran, cukup dihapus statusnya, dihapus tweetnya, kemudian minta maaf, selesai, ya kan? Nggak dipanggil, nggak diapa-apain. Bahkan saya jadi ingat ini, dulu saya ada orang yang jelas-jelas menghina saya, menista saya. Gus Nur anak pelacur ini sudah kita bahas kapan hari ya. Gus Nur anak pelacur, Gus Nur dajjal, Gus Nur wedus, Gus Nur anjing, Gus Nur goblok ya. Gus Nur pekok, itu nyebut nama, coba. Iya kan? Dan saya laporkan ke Polda Jatim di Surabaya. Saya laporkan baik-baik, saya bawa lawyer. Laporan saya diterima, saya dapat surat laporannya. Bahkan sudah dipanggil beberapa saksi. Nah, tapi sampai sekarang 4 tahun kurang lebihnya. Nggak jalan, nggak diproses. Orang itu masih bebas, masih bikin konten. Sampai detik ini orang itu masih nyerang-nyerang saya. Coba. Jadi rezim ini, terutama Pak Polisi ya, terutama institusi kepolisian ya, sama sekali tidak bisa objektif, tidak menghargai oposisi. Saya dibilang anjing, anak pelacur, anak dajjal, dilaporkan, saya laporkan, diterima laporannya, diperiksa beberapa saksi, tapi sampai sekarang 4 tahun nggak ada tindak lanjut. Jelas itu, delik aduannya kena. Saya dihina, saya difitnah, saya dilecehkan, ya kan? Dan saya melaporkan sebagai prinsipal. Saya langsung datang karena deliknya delik aduan. Saya datang. 4 tahun kurang lebih nggak diproses. Sampai detik ini orang itu masih bebas, masih bikin konten, masih nyerang saya. Gimana kira-kira? Ini saya cerita apa adanya, ngomong apa adanya. Saya sudah terprogram di otak bawah sadar saya, kamu harus blokosuto, kamu harus apa adanya, blak-blakan, merah-merah, putih-putih. Tapi kalau giliran saya, giliran oposisi, gitu ya, nggak bohong sudah dikasih surat panggilan berita bohong. Ya, kurang lebih seperti itu, proses. Gitu. Nah kalau oposisi seperti saya, itu belum tahu bohong atau enggak ya, sudah dipanggil. Nah ini mudah-mudahan menjadi catatan ya untuk Pak Listio Sigit ya, untuk Kapolri dan untuk semuanya ya, bahwa saya ini rakyat, saya ini oposisi ya. Saya ini tidak pernah menjilat kepada rezim, saya ini tidak pernah menjilat kepada penguasa dan tidak pernah menjilat kepada siapapun dan tidak mencari keuntungan atas nama politik, atas nama politikus atau apapun. Saya ini oposisi yang percaya dengan hati nuraniku dan itu saya yakin dilindungi undang-undang ya. Kebebasan cara berpikirku dan hatiku dilindungi undang-undang. Nah, tapi kalau oposisi ini kan cepat ditangkap, cepat diproses gitu ya. Ini saksi. Ya, wallahualam, tapi kan saya hafal, nanti jadi saksi, seminggu kemudian jadi tersangka, kan begitu. Tapi tidak apa-apa, oke, kurang lebih ini yang konten yang bisa saya sampaikan. Apa lagi ya? Ya, mudah-mudahan secepatnya Indonesia kembali pulih seperti sedia kala, ya. Indonesia kembali normal sedia kala, semuanya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Indonesia segera bersih dari buzzer, bersih dari influencer, bersih dari penjilat, bersih dari pembohong, bersih dari munafik, ya, bersih dari oligarki, dari bandar judi, bersih dari mafia, ya, dan mudah-mudahan Indonesia segera sembuh dari penyakitnya. Ini yang bisa saya sampaikan saudaraku, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah untuk semuanya. Sampai ketemu hari Kamis atau kita tunggu perkembangan selanjutnya insya Allah. Tapi saya biasanya saya datang, saya kooperatif dan saya bukan pengecut dan saya datang tepat waktu, biasanya begitu. Nanti kita konsultasikan sama lawyer
insya Allah.